Apa sih bahayanya mengabaikan DC pinjol? Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini sedang dalam proses penagihan, yang mungkin telat bayar atau gagal bayar, dan tentu saja teman-teman juga udah males lah ya menanggapi proses-proses penagihan. Kira-kira kalau mereka nggak kita tanggepin, mereka kita cuekin, nggak kita bales, telepon nggak kita angkat, DC datang rumah nggak kita samperin, apa sih bahayanya dan resiko terberatnya itu seperti apa? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin mulai mengabaikan DC pinjol, sebenarnya masalah mengabaikan ini kan banyak versi ya. Maksudnya apa nih mengabaikannya? Apakah ganti nomor, tidak mau ngangkat telepon, tidak mau bales, ataukah DC datang kita nggak mau bukain pintu dan seterusnya? Ini kan banyak hal. Tapi sebenarnya pada intinya nggak ada sanksi apapun atau hukuman-hukuman berat apapun terkait masalah hal seperti ini. Cuman memang ada beberapa resiko. Resikonya adalah yang pertama, DC akan bertindak di luar batas, ya mungkin lebih parah lagi gitu ya. Yang kedua, ya pastinya dari tindakan tadi itu membuat kita malu. Ya mungkin karena kita nggak bukain rumah, mereka bikin teriak-teriak di depan pagar dan lain sebagainya, kan berbagai macam banyak hal yang bisa terjadi ya. Tapi di sini saya cuman sampaikan aja, kalau teman-teman itu memang nggak ada kewajiban kok untuk terus menanggapi mereka. Cukup sekali aja kalian sampaikan bahwa teman-teman memang masih belum ada dana untuk bisa membayarnya dan lagi berusaha untuk melunasinya ya dengan melakukan segala usaha atau pekerjaan apapun yang kalian bisa untuk proses membayar hutang-hutang kalian tersebut. Nah, selebihnya teman-teman tidak ada tanggung jawab dan harusnya tidak punya beban lagi ya untuk membayar utang tersebut ya. Semoga teman-teman paham ya maksud saya. Jadi intinya kalian udah sampaikan kepada mereka sejujur-jujurnya, tidak ada maksud untuk menipu apapun itu. Dan selanjutnya kalau mereka terus menghubungi kalian dan mereka terus mengganggu, itu bukan kewajiban teman-teman lagi untuk merespon mereka. Itu pertama. Yang kedua, kalau DC datang ke rumah, bagaimana sih langkah baiknya agar kita nggak terjebak di resiko-resiko berat tadi? Ya, paling ya kalian harus sampaikan aja ke mereka. Benar-benar secara baik-baik, temuin, jangan ada rasa takut sedikit pun, karena mereka juga menjalankan tugas aja ini, karena mereka juga manusia juga, karena mereka juga ya datang ke rumah kalian dengan tujuan ya memang ada tugas aja gitu. Sampaikan ya sebenar-benarnya kondisi keuangan kalian memang masih belum ada, akan diusahakan dan jangan janji kapan teman-teman akan bayar ya. Gimana kalau DC-nya memaksa? Di mana DC-nya nggak mau pulang? Nah, itu baru teman-teman boleh mengabaikan mereka, ya. Teman-teman nggak mau musingin mereka, mau terserah mereka mau ngapain aja, kalian kunciin, ya udah nggak masalah. Karena kalian sudah menjalankan kewajiban kalian untuk menemui dan juga untuk menjelaskan. Karena kita nggak ada kewajiban ya, maksudnya aturan yang jelas yang kita harus ngasih uang saat itu juga ke mereka itu nggak ada aturannya. Ini tuh perdata ya, bukan pidana. Jadi kalian nggak mencuri, kalian nggak menipu, kalian hanya tidak bisa membayar utang sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Dan ini secara undang-undang, secara hukum, kalian itu sudah kena sanksi yang sedang berjalan. Yaitu denda dan bunga itu terus berjalan kan. Itu yang terus menambah utang kalian dan itu udah sanksi awal yang udah dikenain ke kalian. Jadi bukan berarti kalian lepas tanggung jawab, nggak ada sanksi, nggak ada apa, enggak ya. Ya kita tetap kena sanksi, kena denda yang berjalan itu, gitu loh. Ya, tapi itu masalah lain sebenarnya. Yang penting kita fokus kumpulin hutang pokok dulu, itu yang paling utama. Selanjutnya kita bisa terus-terusan negosiasi. Untuk apa? Untuk pemotongan ya mungkin bunganya, dendanya, atau mungkin siapa tahu ada peluang untuk bisa bayar pokoknya aja, jadi utangnya dianggap lunas. Nah, itu banyak hal. Tapi yang paling utama adalah ya kalian harus tahu dulu bagaimana cara menghadapi DC penagihannya atau tim penagihan dari pinjol tersebut. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.